Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, para pembicara kita dan para peserta dialog UMKM sesi pertama. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Perkenalkan Bapak Ibu mungkin yang belum kenal dengan saya, nama saya Koyum Amri, saya pemimpin redaksi Majalah Sawit Indonesia. Jadi dialog UMKM hari ini sangat spesial karena untuk menyambut Hari UMKM Nasional yang akan jatuh pada tanggal 12 Agustus. Nah, itu jadi kalau sebelumnya Hari Koperasi tanggal 12 Juli, jadi Agustus itu ada 12 Agustus Hari UMKM Nasional. Dialog ini bagi kami Majalah Sawit Indonesia sangat penting karena kita ingin menjadi bagian untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga pelaku usaha UMKM yang saat ini kita rasakan manfaatnya sangat besar bagi perekonomian kita. Jadi di kala pandemi ini pemerintah berusaha untuk menyelamatkan pelaku usaha UMKM yang memberikan nilai tambah baik kepada masyarakat maupun perekonomian daerah dan nasional. Untuk itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah mendukung terselenggaranya dialog pada hari ini. Sebagai informasi, BPDPKS adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang punya kewenangan untuk menghimpun serta mengelola dana pungutan ekspor sawit. Jadi dana ini juga digunakan untuk sebagai bagian dari kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR), lalu juga digunakan untuk penelitian, riset, sarana prasarana, kemudian kegiatan promosi dan kemitraan serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu dana juga digunakan untuk mendukung program biodiesel kita. Jadi kalau dikatakan dana sawit hanya digunakan untuk perusahaan besar, kami pikir itu tidak tepat karena seperti kita rasakan hari ini maupun teman-teman petani rasakan bahwa dana ini sudah bisa digunakan untuk peremajaan sawit rakyat dan sekarang kita harapkan bisa digunakan untuk mengembangkan program-program kemitraan maupun program-program UMKM yang itu baik terkait sawit maupun secara tidak langsung yang mendukung industri kelapa sawit. Jadi nanti dialog ini Bapak Ibu akan berlangsung sebanyak 3 sesi, jadi setiap minggu ada 1 sesi dengan topik dan pembicara yang berbeda. Jadi untuk diskusi hari ini atau dialog hari ini dari data kami sudah ada 259 orang yang meregistrasi, walaupun pada hari ini sampai jam ini baru 94 orang. Mudah-mudahan ini dalam proses untuk bergabung bersama kita untuk dialog ini dari kita harapkan nanti sekitar jam 4 sore akan bisa selesai. Tapi kalaupun agak lewat dari waktu, saya minta dari Bapak Ibu semua untuk mengizinkan, mungkin kita agak lewat waktunya. Nah, jadi sebelum dialog kita mulai, kami ingin mempersilakan Bapak Dr. Fadil Hasan. Beliau ini Dewan Redaksi Majalah Sawit Indonesia dan sekarang ini tim ahli Wapres RI untuk bidang ekonomi. Kalau sebelumnya kita kenal Pak Fadil ekonom yang luar biasa analisisnya, tapi sekarang kita ingin mendengar juga dari Pak Fadil seperti apa pandangannya terhadap UMKM sawit maupun UMKM pada umumnya. Silakan Pak Fadil. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk memberikan prolog dalam diskusi UMKM sawit yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia ini. Kemudian juga pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari UMKM juga. Mudah-mudahan UMKM kita ke depan akan semakin berjaya, akan semakin berdaya dan semakin memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi nilai tambah, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, dan juga dari sisi peningkatan produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui,
bahwa sekarang ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 dan itu sudah memberikan dampak bagi perekonomian kita, terutama UMKM. Dan kita tahu juga bahwa pemerintah sekarang ini sedang berusaha untuk menghindari diri dari resesi ekonomi, sekaligus ingin melakukan transformasi perekonomian kita ke depan, di mana transformasi ini tentunya akan membawa juga transformasi bagi UMKM ya, sehingga diharapkan peranannya itu semakin besar ya, karena ternyata memang UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, dalam kaitan ini kita juga mengetahui bahwa keberadaan industri sawit atau perkebunan dan pabrik kelapa sawit di berbagai daerah itu memberikan dampak multiplier effect yang sangat besar ya. Istilahnya itu memiliki forward dan backward linkages. Salah satunya itu adalah dalam bentuk tumbuh kembangnya berbagai usaha UMKM, baik karena adanya kemitraan antara perusahaan dengan petani, maupun karena adanya usaha-usaha baru yang tumbuh ya, yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dan itu semuanya dilakukan oleh UMKM. Nah, jadi saya kira kedua hal itu menunjukkan bahwa diskusi ini sangat relevan ya sekarang ini, dan dengan keberadaan dan keberadaan industri sawit dan keinginan pemerintah sendiri yang ingin memperkuat peranan UMKM, maka ini bisa digunakan saya kira oleh UMKM yang bergerak di sektor kelapa sawit itu untuk memanfaatkan keadaan ini ya. Dan salah satu yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa membentuk ya atau membangun kelembagaan lokal ekonomi petani ya, sehingga dengan demikian para petani atau masyarakat yang ada di sekitar tersebut itu lebih terorganisir ya, sehingga mudah kemudian untuk dikembangkan gitu. Salah satu kelemahan UMKM dan juga koperasi pada umumnya itu karena memang tidak ada basis kelembagaan lokalnya gitu. Nah, saya kira ini mudah-mudahan yang akan menjadi tema diskusi pada siang hari ini, bagaimana kita membangun kelembagaan ekonomi petani berskala lokal ya, yang akan menjadi cikal bakal UMKM dan ataupun koperasi gitu. Nah, dalam konteks ini pula saya melihat bahwa peranan dari BPDPKS ya itu sangat penting, karena BPDPKS itu dengan kegiatan untuk memberdayakan industri sawit itu juga akan sangat terkait dengan pemberdayaan UMKM itu sendiri. Jadi saya kira itu sekedar prolog yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ingin mengucapkan selamat dan silakan menikmati diskusi ini, dan terima kasih pula kepada semua narasumber yang telah bersedia hadir pada kesempatan ini. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di sini saya tidak berbicara sebagai tim ahli wakil presiden, walaupun memang Wapres ini sekarang itu adalah salah satu bidang tupoksinya itu adalah sebagai ketua daripada pemberdayaan dan pengembangan UMKM itu sendiri di pemerintahan saat ini. Saya kira itu Pak Koyum dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sekali lagi selamat berdiskusi, mudah-mudahan produktif dan memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.